Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023, kelompok BKR Berkah Kelurahan Payolebar melaksanakan kegiatan rutin bulanan dengan menghadirkan penceramah Pak Ustadz Muhammad Isnaini Al-Faruq MPD dengan tema Maaf Memaafkan dan Halal Bihalal. Selamat menyaksikan. Idul Fitri adalah kita semua apabila kita sudah melaksanakan segala perintah yang diwajibkan kepada kita dan sunnah-sunnahnya, kita akan menjadi manusia yang fitrah gitu Pak Ustadz ya. Dan mudah-mudahan dengan di hari yang fitri ini kita semua terhapuskan dosa-dosa kita, dan kita di hari yang fitri pula kita saling memaafkan apabila ada salah dan khilaf. Di sini saya selaku ketua maupun selaku pribadi, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil akhir, di yauma la yanfa'u malun wala banun illa ma atallahu biqalbis salim. Ketika itu suami lari dari istri, istri lari dari suami, anak lari daripada orang tua lari daripada anaknya. Waktu itu likulli imri'in yauma idzis sa'adul lughuni. Waktu itu kita sibuk dengan diri kita sendiri, fokus dengan diri kita sendiri. Bahkan suami kita di sebelah kita tidak akan kita lihat, anak kita di sebelah kita tidak akan kita toleh. Karena waktu itu kita hanya fokus dengan diri sendiri. Siapakah yang paling sibuk selain kita waktu itu? Beliaulah baginda Rasulullah. Dicarinya kita, dikumpulkannya kita, dibawanya kita ke hadapan Allah. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, Ya Allah, masukkan ke surga bagi semua umatku yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka seluruh umat baginda Rasulullah, termasuk kita yang hadir pada hari ini, insyaallah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat syafaat baginda Rasulullah. Maka sudah sepantasnya kita bersalawat dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sekarang kita sudah berada di bulan Syawal, betul? Baru saja kemarin rasanya kita bertemu bulan suci Ramadan, ya Daud? Tiba-tiba bulan itu sudah meninggalkan. Abdullah bin Amr bertamu di rumah pemuda ini. 3 hari dia izin bertamu, pengen melihat amalan atau ibadah istimewa yang dilakukan pemuda ini, sehingga dikatakan ahli sorga. 3 hari dia bertamu. Hari pertama ditengok, dak do amalan yang istimewa, dak do ibadah yang spesial, cuma sholat 5 waktu yang dia lakukan. Maka makin penasaran Abdullah bin Amr, kok bisa Rasulullah mengatakan pemuda ini ahli sorga, sedangkan amalan yang ia lakukan, ibadah yang ia lakukan cuma sholat 5 waktu, sedangkan aku sholat puasa sunnah, katanya tahajud, tapi aku udah dikatakan ahli sorga. Hari kedua ditengok macam tu juga, sampai hari ketiga ibadahnya ditengok juga cuma sholat 5 waktu. Wahai pemuda, aku bertamu ke rumah engkau, sesungguhnya aku apa? Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli sorga. Tapi 3 hari aku tengok di rumah kau, amalan yang kau lakukan, ibadah yang kau lakukan, tak ada ibadah yang istimewa, tak ada amalan yang kau tambahkan, cuma sholat 5 waktu. Ngapa Rasulullah mengatakan engkau ahli sorga? Maka dijawab oleh pemuda ini. Beliau menjawab, mungkin karena satu amalan inilah Rasulullah mengatakan aku adalah ahli sorga. Dan amalan ini ibu-ibu bisa kita terapkan, bisa kita amalkan setiap hari. Apa amalannya? Ditanya oleh Abdullah bin Amr. Maka pemuda ini menjawab, amalannya ialah setiap malam sebelum saya tidur, saya menadahkan kedua tangan saya. Saya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, maafkan ya Allah bagi siapapun orang yang menyakitiku, menghardikku, menzolimiku, menghinaku, menganiayaku. Siapapun mereka yang menyakitiku, ya Allah, maafkan kesalahannya ya Allah. Hanya karena inilah pemuda ini dikatakan ahli surga, karena hatinya penuh dengan pintu maaf. Kalau kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, itu berarti menandakan hati kita adalah hati yang hidup, hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hari ini kita masih sulit memaafkan kesalahan orang lain, berarti Ramadan belum berhasil mendidik kita menjadi insan yang lebih baik. Karena Bu, salah satu bentuk ciri puasa orang yang diterima oleh Allah apa? Dia akan terlihat setelah Ramadan berlalu. Dia akan terlihat ketika di bulan Syawal tersebut. Salah satunya apa?
wal 'afina 'anil nas. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, wal 'afina 'anil nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tanpa orang minta maaf, dia sudah memaafkan. Kadang ada orang kini itu macam ni, Bu. Ketika kita berbuat salah dengan orang tu selalu mengeluarkan kata-kata andalan. Apa katanya? Aku tidak mau maafin kau. Biar nanti kau di akhirat di padang mahsyar habis amal kau. Ya, aku ambil kenapa? Kau sudah menzolimi aku. Ini bodoh namanya. Ya. Kalau orang sudah minta maaf, kita lah minta maaf. Orang tu tidak mau maafkan. Itu urusan orang tu. Urusan kita sudah selesai. Kalau kita sudah minta maaf, sudah selesai urusan kita. Dia nak maafkan atau tidak, itu urusan dia lagi dengan Allah. Kalau dia tidak mau memaafkan, berarti dia lebih kejam daripada Fir'aun dan Iblis. Kalau dia memaafkan, berarti apa? Hatinya masih hidup, masih penuh dengan pintu maaf. Maka oleh sebab itu, kita kaget sebelum balik, mulailah ya, yang mungkin pastilah ada yang selama ini entah apa itu kan, walaupun dalam pengajian ya, mungkin ada tuh ya, gaya senyum kan, tapi dalam hatinya kau bisa ada yang tuh ya, ada yang matanya caranya elok dan nengok padahal apa tajam yang kau tunggu kali lagi ya, sliding di belakang ya. Banyak kayak itu yang kita tidak tahu karena apa, karena hati innallaha alimun bizati sudur, cuma Allah yang tahu hati manusia. Kalau urusan kita dengan Allah sudah selesai, Allah Maha Pengampun. Apapun dosa kita kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Artinya apa? Dosa kita dengan Allah, urusan kita dengan Allah, kalau kita minta maaf, Allah ampunkan. Yang berat itu kalau urusan kita sesama manusia. Makanya itu gunanya kita untuk minta maaf. Jangan gengsi. Ini dah dialah yang salah, nak nunggu orang tu pula yang minta maaf. Dia yang salah, dia yang nyakitin. Nak nunggu pula orang tu pula yang orang yang disakitin tu minta maaf. Kan tak masuk akal ya. Bahkan apa kita tak bersalah, kita pun minta maaf. Ini menandakan hati orang itu hatinya hidup. Dan lebih hebat lagi apa tadi, Bu? Orang tu tak minta maaf, kita sudah memaafkan. Inilah sifatnya baginda Rasulullah. Berapa kali disakitin, berapa kali dizolimi, dianiaya, dia terus memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Terakhir saya sampaikan karena perihal memaafkan atau minta maaf sudah jelasnya. Terakhir silaturahim. Silaturahim kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Kita sudah tidak bersapa saja ya, dalam hati menyimpan aku tidak mau lagi bertemu dia, aku tidak mau nyapu dia lagi. Walaupun ucapan itu tidak kita keluarkan dengan orang tersebut, kita sama saja sudah memutuskan silaturahim. Makanya dikatakan tadi, orang yang dendam itu lebih kejam daripada Fir'aun dan iblis. Maka oleh sebab itu hari ini bersihkanlah hati kita ya. Kawan kita pernah berbuat salah, maafkan. Begitupun sebaliknya, kita yang berbuat salah dan kawan kita minta maaf. Semua yang hari ini kita sama-sama bermaaf-maafan. Karena itulah konsep penting daripada halal bihalal tersebut. Konsep atau istilah halal bihalal itu cuma ada di Indonesia dan itu tidak ada di manapun, cuma ada di Indonesia. Dan oleh sebab itu mudah-mudahan selanjutnya halal bihalal tetap ada, jangan dihilangkan. Kenapa? Karena konsepnya tadi dalam itu apa? Minta maaf, memaafkan dan silaturahim. Yang mungkin kita lama tidak ketemu lagi. Intinya itu kita harus saling memaafkan, Ibu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tak ada gading yang tak otak bukan gading namanya. Tak ada manusia yang tak bersalah bukan manusia namanya. Terakhir saya ingin sampaikan, saya juga ingin meminta maaf jika ada kata saya yang salah, tingkah laku saya yang salah, dan juga kesalahan ibu-ibu saya maafkan. Dan saya minta maaf juga, mudah-mudahan juga ibu-ibu memaafkan kesalahan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Isnaini SPD yang telah memberikan tausiah. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil hikmah dari tausiah tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat meningkatkan amal ibadah serta keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari pembina BKR Berkah Kebonjeruk
kepada Ibu Saada. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf Pak terlambat karena harus absen dulu Pak. Jam 4.15 baru buka absen. Langsung saja karena sudah sore saya juga puasa Pak, suami juga puasa, jadi kita ngejar waktu. Saya ingin kesempatan ini bertanya kepada Ustadz mengenai puasa Syawal yang 6 hari itu. Saya baca-baca itu harus diutamakan mengqadha dulu bagi yang masih pos, yang pasangan usia subur, baru melaksanakan puasa Syawal, itu yang utamanya. Yang seharusnya bagaimana Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Ini nampaknya rombel sambutan langsung bertanya. Ya. Memang hal ini memang sering menjadi perdebatan Bu ya. Sebenarnya ya dari berbagai ilmu fikih dan juga dari ustadz-ustadznya. Kemarin saya juga sudah bertanya langsung dengan yang pakar ya, Ustadz Kiai Haji Dr. Zainul Arifin, beliau pemilik pondok pesantren Darul Arifin di Nes, beliau guru saya. Itu sudah saya tanyakan dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi. Mengkodok atau membayar hutang puasa wajib tadi, itu yang harus kita dahulukan. Karena selain puasa Ramadan itu wajib, kalau kita tinggalkan berarti menjadi hutang. Hutang harus dibayar. Puasa Ramadan wajib. Makna wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Kalau sunnah dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi mana yang harus kita pilih? Harus kita selesaikan yang wajib dulu, baru kita bisa yang sunnah. Kalau digabung misal Ustaz, tidak bisa. Dan kita bisa menggabungkan sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang sunnah. Tidak boleh digabungkan. Karena sesuatu yang wajib, ya wajib. Sunnah ya sunnah. Tidak akan berubah. Wajib digabung sunnah, tidak akan berubah. Kenapa? Mereka berbeda. Wajib, sunnah. Mungkin ini jadi ilmu juga bagi kita. Kalau kita beribadah tadi kan istimewaan, kata Ibnu Sina gini, 3 hal memotivasi seorang hamba melakukan ibadah. Dan pertama apa? Ibadahnya kan ngarap pahala, ngarap keistimewaan. Kita tahu 6 hari puasa Syawal itu pahalanya luar biasa, ya lah. Diampuni dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Bayar sebesar itu keistimewaannya. Berarti apa makanya orang berlomba. Yang kedua, kita beribadah karena takut dosa, takut akan neraka. Yang ketiga ini yang harus kita tanamkan ibu-ibu. Kenapa? Seseorang beribadah hanya karena mengharapkan ridho Allah, hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah saya sampaikan terus, Rubiatul Al-Adawiyah, wali Allah perempuan, dia tuh kalau sujud basah sajadah dengan air matanya. Apa dalam doanya? Ya Allah, kalau aku beribadah ini, entah itu puasa sunnahku, entah itu puasa wajibku, semua amalanku karena mengharapkan surgamu ya Allah, tutup pintu surga itu ya Allah. Kalau aku beribadah ini takut nerakamu ya Allah, tenggelamkan aku ke dalam nerakamu ya Allah. Ya Allah, aku beribadah ini karena aku cinta kepadamu ya Allah, karena aku hanya mengharapkan ridhomu ya Allah. Satu lagi Ya, siap. kita sebagai manusia ini pasti ada, katakanlah kita dendam dengan seseorang. Terus karena sudah mendengar ceramah Pak Ustadz tadi, kemudian sadar kan, Menyampaikan langsung bahwa saya sudah memaafkan kamu gitu. Apakah harus begitu atau cukup di dalam doa kita kepada Tuhan saja? Iya, Masya Allah ya. Nah ini perihal kita memaafkan orang lain tadi, tidak harus kita ucapkan ya. Aku udah maafin kau, tidak harus kita ucapkan. Hati kita. Makanya tadi itu yang dikatakan ahli sorga, orang tidak minta maaf, dia sudah memaafkan duluan. Ya Allah, aku maafkan ya Allah semua orang yang menyakitiku. Maka orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, ini menandakan hati orang itu hidup, hati orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya mulia ibu ya. Nah ini alhamdulillah ya. Beda dengan hutang. Kalau hutang tidak bisa nyentuh ya, harus dibayar. Kecuali ya ijabnya sudah disampaikan sama orang yang bersangkutan, ya sudah, aku ikhlas, tidak perlu kau bayar. Iya gugur sudah hutangnya. Tapi kalau hutang itu dia sudah ikhlas, masih berharap dia bayar, itu tidak akan pernah hilang, bahkan tidak bakal pernah diampuni. Harus dibayar. Di akhirat pun harus dibayar gitu ya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Saada. Acara selanjutnya yaitu penutup
ditutup doa oleh Ustaz Muhammad Isnaini. Kepada Ustaz kami silakan. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الاهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من شيئا وترفعنا بها اليك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رب الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا ورغبة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وأبواب الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sebelum kita acara beramah-tamah, marilah kita saling memaafkan. Ibu-ibu dipersilakan untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu Lahir batin ya. sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi